merupakan suatu proses rekayasa sosial yang memungkinkan suatu masyarakat untuk siap menghadapi transformasi kehidupan untuk mampu meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya sebagai makhluk sosial di tengah-tengah perubahan dan tantangan-tantangan yang selalu muncul. Revolusi Industri 4 yang dikenal juga sebagai istilah cyber physical system, yang dimana setiap konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi dibantu dengan teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, tetapi keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Sebelum ini telah terjadi 3 revolusi industri yang ditandai dengan: 1. Ditemukan mesin uap dan kereta api tahun 1750 sampai dengan 1930. Yang kedua, penemuan listrik, alat komunikasi kimia, dan minyak tahun 1960 sampai dengan sekarang. Yang ketiga, penemuan komputer internet tahun 1960 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri revolusi industri. Yang pertama, inovasi. Inovasi adalah seberapa kreatif seseorang dalam membentuk gagasan, sistem, atau produk yang berdampak pada kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Kedua, otomasi. Otomasi adalah beberapa jenis pekerjaan dapat digantikan oleh teknologi mesin seperti transaksi banking, online shop, dan lain-lain. Yang ketiga, transformasi. Dukungan cyber internet dalam era digital itu mendorong informasi begitu cepat terjadi. Oleh karena itu, perubahan fundamental kehidupan manusia akan terjadi dengan cepat. Informasi yang memiliki kecepatan tinggi ini memberi peluang berbagai layanan bisnis beralih ke elektronik tinggi atau digital. Yang pertama, mendorong agar angkatan kerja di Indonesia terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, terutama adalah menggunakan teknologi Internet of Things atau mengintegrasikan kemampuan internet dengan lini produksi di industri. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah atau IKM agar mampu menembus pasar ekspor melalui program e-smart IKM. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital yang optimal dalam perindustrian nasional seperti big data, autonomous robot, cyber security, dan cloud augmented reality. Yang keempat, mendorong inovasi teknologi melalui pengembangan startup dengan memfasilitasi inkubasi bisnis agar lebih banyak wirausaha berbasis teknologi di wilayah. Baiklah, selanjutnya, peran industri teknologi tinggi dalam ekonomi global. Berkat kemajuan teknologi tinggi di bidang informasi, orang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitar mereka atau di tempat yang jauh dari mereka, sehingga dari situlah kita dapat memberikan respon terhadap apa yang terjadi tersebut. Pada proses pemberian dan penerimaan respon tersebut, terjadi interaksi antara dua atau lebih negara. Ada suatu kecenderungan pada era sekarang bahwa setiap negara kaya memiliki tanggung jawab untuk memajukan negara yang kurang kaya. Contoh kasus di Indonesia, menurut Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, jumlah telepon di Indonesia baru sekitar 8,7 juta telepon tetap dan sekitar 23 juta telepon seluler. Walau terlihat besar jumlahnya, penyebaran telepon seluler hanya terkonsentrasi di kota-kota besar dan satu orang hanya dapat mempunyai beberapa nomor. Pemerintah harus mencari penyebab lambannya pembangunan telekomunikasi di Indonesia, sehingga penetrasinya baru sekitar 1%. Kita malu pada Malaysia yang 19,79%, Singapura 46,36%, dan Filipina 4,17%. Persaingan dalam telekomunikasi domestik masih diungguli oleh PT Telkom karena ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. BUMN ini menguasai lebih dari 90% telepon tetap dan lebih dari 50% untuk telepon seluler. Hal yang bisa dijadikan pertimbangan adalah konvergensi telekomunikasi dan teknologi informasi, memerlukan pengaturan pada satu instansi. Ini dapat berupa penggabungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada Menteri Komunikasi dan Informasi. Menteri Perindustrian menargetkan visi besar nasional dapat tercapai. Visi tersebut secara 20 garis besar yaitu membawa Indonesia menjadi 10 besar ekonomi pada tahun 2030, mengembalikan angka net ekspor industri 10%, peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga 2 kali lipat dibandingkan peningkatan tenaga kerja, dan pengalokasian 2% dari GDP untuk aktivitas research and development, teknologi, inovasi atau 7 kali lipat dari saat ini.
Peluang dan tantangan industri di negara maju dan berkembang. Bagi negara-negara maju, industri 4.0 dapat menjadi cara untuk mendapatkan kembali daya saing infrastruktur. Bagi negara-negara berkembang, industri 4.0 dapat membantu menyederhanakan rantai suplai produksi. Dalam hal ini sangat dibutuhkan guna menyiasati biaya tenaga kerja yang kian meningkat. Dampak negatif industri atau disruptif teknologi. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak negatif dari industri 4.0 seperti disruptif teknologi. Kehadiran disruptif teknologi ini akan membuat perubahan besar secara bertahap dan akan mematikan bisnis tradisional. Selain itu, industri 4.0 juga berdampak negatif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Di kawasan ASEAN, hanya Singapura yang telah siap menghadapi era industri baru ini. Strategi industrialisasi di Indonesia. Pengembangan sektor industri mengacu pada pencapaian stabilitas ekonomi makro yang dinamis. Strategi industrialisasi pada awal masa Orde Baru membuka kesempatan bagi investor asing dan domestik melalui dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA atau penanaman modal asing. Dan kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Kebijakan industrialisasi yang mengacu pada Repelitas 1 dan 2, yaitu industri-industri yang menunjang sektor pertanian dengan produksi sarana-sarana pertanian atau mengolah hasil pertanian dari industri-industri yang menghasilkan devisa atau juga menghemat devisa dengan jalan menghasilkan barang-barang pengganti impor atau substitusi impor. Industri-industri yang mengolah lebih banyak bahan-bahan dalam negeri. Industri-industri yang menggunakan relatif lebih banyak tenaga daripada modal. Industri-industri yang membangkitkan kegiatan pembangunan daerah. Daya saing industri nasional. Penyebab dari daya saing industri nasional ini ada 7. Yang pertama, KKN. Kedua, layanan umum yang buruk. Ketiga, biaya modal atau cost of money yang cukup tinggi. Administrasi perpajakan yang belum optimal menyebabkan kandungan impor sangat tinggi, sehingga biaya produksi sangat terpengaruh oleh perubahan nilai tukar rupiah. Keempat, lemahnya penguasaan teknologi. Kelima, kualitas sumber daya manusia di industri nasional masih rendah. Keenam, iklim persaingan yang kurang sehat. Ketujuh dan juga yang terakhir, UKM sendiri belum terintegrasi dengan industri berskala besar dalam rantai pertambahan nilai.